Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah dosen goib. Kelas malam. Suasana malam di kampus Universitas Kertanegara terasa ganjil sejak libur semester lalu. Angin berhembus pelan namun dingin menusuk. Lampu-lampu lorong gedung F sering berkedip, dan satpam mulai enggan berkeliling saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Ada satu gedung yang selalu dibiarkan kosong setelah maghrib, ruang 401, di lantai 4. Namun tidak untuk malam ini. Ariel, mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi, baru saja mendapatkan mata kuliah pengganti yang harus ia ambil jika ingin lulus tepat waktu. Judulnya aneh, eksistensi dalam ketakterlihatan. Dosen pengampunya lebih aneh lagi, tak pernah ada namanya di sistem akademik. Hanya tertulis, dosen tamu, Dr. G. Kelas dijadwalkan pukul 22 setiap malam Jumat. Lokasinya? Ruang 401. Serius lo mau ikut kelas itu? Tanya Dito, sahabat Ariel, sambil melipat tangan di dada. Gue nggak ada pilihan, Dit. Nilai skripsi gue kurang 1 SKS. Kalau nggak ambil ini, gue molor. Dito menggeleng, wajahnya tegang. Lo tahu nggak, dulu pernah ada kelas kayak gitu juga. Dosen tamu, malam-malam, di ruang yang sama. Tapi mahasiswa yang ikut, katanya nggak pernah kelihatan lagi. Ariel tertawa, menganggapnya cuma urban legend kampus. Gue balik juga besok pagi. Cuma kelas, bro. Malam itu, Ariel naik ke lantai 4. Lampu lorong temaram. Setiap langkah kakinya menggema. Ia membuka pintu ruang 401 yang entah kenapa tidak pernah dikunci. Di dalam ruangan, sudah ada 5 mahasiswa lain, duduk diam. Semua mengenakan pakaian hitam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menoleh saat Ariel masuk. Jam menunjukkan pukul 22 tepat ketika pintu tertutup dengan sendirinya. Suara langkah terdengar, bukan dari koridor, tapi dari langit-langit. Lalu, suara seseorang yang berat dan dalam menggema di seluruh ruangan, tanpa terlihat dari mana asalnya. Selamat malam. Suara itu terdengar pelan, namun menusuk ke dalam kepala. Saya, Dr. G. Kita akan mempelajari sesuatu yang tidak pernah bisa kalian temukan di buku manapun. Kalian telah dipilih. Ariel menoleh. Semua mahasiswa menunduk. Tidak satu pun bereaksi seperti dirinya. Kelas ini tidak wajib, tapi begitu kalian duduk, kalian sudah membuat perjanjian. Hari ini, kita belajar bagaimana menjadi tak terlihat. Bukan oleh mata, tapi oleh dunia. Tiba-tiba lampu padam. Dan dari kegelapan, terdengar suara bisikan yang datang dari segala arah. Siapa yang ingin kekuasaan, harus siap untuk menghilang. Perjanjian gelap. Ketika lampu kembali menyala, Ariel mendapati dirinya duduk di barisan depan. Tapi yang aneh, hanya ada 3 mahasiswa lain di ruangan itu sekarang. 2 orang hilang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap mereka hanya berpindah kursi. Tidak ada. Di mana yang lain? Gumamnya pelan. Namun tak ada yang menjawab. Mahasiswa lain duduk seperti patung, mata kosong menatap ke depan. Seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa diambil kembali. Di papan tulis, sebuah tulisan muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Kehilangan adalah harga untuk melihat. Ariel bergidik. Ia merogoh saku untuk mengambil ponselnya. Tidak ada sinyal. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Mustahil. Baru saja tadi pukul 10:15. Lalu, suara Dr. G kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berdiri tepat di belakang Ariel. Waktu tidak berlaku di kelas ini, Ariel. Ariel sontak menoleh. Kosong. Karena di sini, kita belajar bukan dengan akal. Kita belajar dengan jiwa. Seketika, seluruh ruangan berubah. Dinding ruangan memudar menjadi batu-batu tua, seperti gua. Di sekeliling mereka,
Terdengar bisikan dalam bahasa asing yang tidak bisa diartikan. Salah satu mahasiswa, perempuan bertubuh kecil dengan jilbab hitam, tiba-tiba berdiri. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. "Ah, aku tak sanggup, aku ingin keluar." Dokter G menjawab tenang, "Kau sudah melihat, tidak ada jalan kembali." Gadis itu menjerit. Namun bukan jerit manusia biasa. Itu bukan suara dari dunia ini. Tubuhnya mengejang, dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Bukan seperti kabur, tapi terhapus. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Tidak ada tas, tidak ada jejak. Mahasiswa lain tetap duduk diam. Ariel menatap mereka, tidak satu pun menunjukkan emosi. "Setiap ilmu ada tumbalnya," bisik suara itu di telinga Ariel. "Tapi ilmu yang akan aku berikan padamu, akan memberimu segalanya. Pengaruh, uang, kekuasaan." Sebuah buku tua tiba-tiba muncul di meja depan. Kulitnya terbuat dari sesuatu yang menyerupai kulit manusia. Di tengahnya ada simbol aneh berwarna merah darah. "Ambillah buku itu, Ariel. Bacalah satu kalimatnya saja malam ini, dan kau akan tahu rasanya melihat dunia dari sisi yang tidak terjangkau manusia biasa." Ariel terpaku. Tangannya bergerak perlahan, seolah dikendalikan. Saat jarinya menyentuh sampul buku itu, matanya membelalak. Ia melihat sesuatu, bukan ruangan, bukan mimpi, tapi kenyataan yang tidak seharusnya manusia lihat. Ia melihat siapa sebenarnya Dr. G. Wajah di balik jubah. Ariel menatap ke dalam halaman pertama buku itu, dan seketika dunia seolah runtuh. Dalam hitungan detik, pikirannya dipenuhi dengan gambaran aneh. Bayangan tubuh-tubuh tanpa wajah, ritual di tengah hutan yang dipenuhi asap dan jeritan, serta sesosok makhluk tinggi berjubah yang tak memiliki wajah. Hanya rongga hitam pekat yang menyedot cahaya. Dan dari kegelapan itu, ia tahu, itulah Dr. G. Makhluk itu bukan manusia. Dr. G bukanlah dosen tamu biasa. Ia adalah entitas tua, mungkin setua malam itu sendiri. Dahulu, katanya, ia adalah ilmuwan sakti yang menolak kematian. Ia menukar jiwanya demi hidup kekal, dan kini mencari murid-murid yang bersedia melakukan hal yang sama. Ariel menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke belakang, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi yang ia lihat malah lebih buruk dari itu. Mahasiswa yang duduk di bangku belakang kini menatapnya balik. Tatapan kosong mereka berubah menjadi kelaparan. Mata mereka hitam, dan kulit mereka seperti kertas yang mulai mengelupas. Mereka bukan manusia lagi. Mereka mantan murid Dr. G. Suara itu datang lagi, tenang dan mengendalikan. "Sekarang kau tahu. Pilihlah, Ariel. Jadilah muridku, atau jadi bagian dari ruangan ini." Ariel berdiri. Kakinya gemetar. Tapi anehnya, di antara ketakutan itu, muncul satu rasa lain. Ambisi. Wajah almarhum ayahnya melintas di benaknya. Matanya penuh kecewa, karena Ariel tak pernah jadi anak sukses. Rumah kontrakan ibunya yang selalu bocor. Gelar sarjana yang nyaris gagal diraih. Kalimat itu kembali terdengar di dalam kepala. "Kau akan memiliki segalanya." Ariel mengangkat buku itu. Kali ini tanpa ragu. Ia membuka halaman kedua. Di sana tertulis, "Tulislah nama seseorang yang ingin kau hilangkan. Maka dunia akan melupakannya, dan keberuntungan akan menjadi milikmu." Ariel diam. Lalu menulis satu nama. Dito Pratama. Sahabatnya sendiri. Lampu padam. Dan kali ini, Ariel tidak menjerit. Ia hanya tersenyum tipis. Yang hilang tidak akan kembali. Pagi harinya, Ariel terbangun di kamarnya. Buku tua itu tergeletak di meja belajarnya, tertutup rapi, seolah tidak pernah disentuh. Tapi suasana terasa sepi, aneh. Ia bangkit dan meraih ponsel. Tidak ada notifikasi dari Dito seperti biasanya. Tidak ada pesan, tidak ada missed call. Ariel mencoba menelpon. Nada sambung. Lalu,
Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Alisnya mengernyit. Aneh. Dito selalu aktif. Bahkan kemarin malam, mereka sempat makan mie instan bareng sebelum Ariel berangkat ke kelas malam itu. Ia mengirim pesan ke grup WA angkatan. Dito kemana? Ada yang lihat dia pagi ini. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Dito siapa? Nama baru ya? Lo mabuk rel? Ariel mulai panik. Ia membuka akun Instagram Dito. Tidak ada. Facebook, tidak ditemukan. Kontak di HP, hilang. Ariel buru-buru keluar dan berlari ke kampus. Ia menemui salah satu teman sekelas, Sarah. Lo inget Dito gah? Sarah menatap Ariel dengan wajah bingung. Dito? Lo ngomongin siapa sih? Dito, sahabat gue. Yang duduk bareng gue setiap mata kuliah Pak Hendra. Yang sering ngopi sama kita di kantin. Ariel terdiam. Karena Sarah mulai terlihat takut. Kok lo kayak orang kesurupan, Rel? Gue gak pernah kenal siapapun namanya Dito. Dunia telah melupakannya. Tapi Ariel mengingatnya. Itu bagian dari kutukan. Siapa yang menulis, takkan pernah bisa lupa. Malamnya, Ariel membuka kembali buku itu. Tangannya bergetar, tapi hatinya mulai ketagihan. Ada kekuasaan dalam dirinya kini. Rasa takut itu berubah menjadi kenikmatan. Di halaman ketiga, tertulis, tumbalkan satu orang terdekatmu, maka keberuntungan akan menempel padamu seperti darah di kulitmu. Ariel menatap nama itu lama. Lalu menulis lagi. Ibu. Keesokan paginya, telepon rumah berdering. Suara dari seberang. Maaf, Pak Ariel. Ibu Anda ditemukan meninggal pagi ini. Serangan jantung mendadak. Ariel menutup telepon. Matanya kosong. Tapi di meja kamarnya, tumpukan uang 100 ribuan muncul dari bawah ranjang. Banyak. Belasan juta. Senyumnya kembali muncul. Harga sebuah nama. 3 bulan telah berlalu sejak Ariel membuka buku itu. Kini ia bukan lagi mahasiswa kere yang sering numpang makan di kantin. Ia tampil necis dengan laptop mahal dan motor baru hasil keberuntungan. Tugas-tugas kuliah entah bagaimana selalu selesai dengan sempurna, meski ia sendiri tak pernah benar-benar mengerjakannya. Bahkan dosen pembimbing skripsi pun tiba-tiba pindah tugas, digantikan dosen baru yang lebih fleksibel. Skripsinya langsung ACC. Padahal isinya, setengahnya copy paste. Tidak ada yang berani menegurnya. Karena siapapun yang berselisih dengan Ariel, keesokan harinya akan menghilang. Dan Ariel tahu, itu bukan kebetulan. Semakin sering ia membuka buku tua itu, semakin mudah semuanya datang kepadanya. Tapi juga semakin berat harganya. Tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh. Kulitnya pucat dan terasa dingin. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi dari sudut kamarnya, padahal tak ada siapa-siapa. Dan, ia mulai kehilangan suara. Setiap pagi, suaranya serak. Beberapa kata bahkan tak bisa diucapkan. Seolah lehernya mulai menolak berbicara. Namun suara lain muncul. Dari dalam pikirannya. Sebentar lagi, kau akan utuh. Murid terbaikku. Suatu malam, Ariel membuka halaman keempat buku itu. Di sana tertulis, korbankan satu kelas, maka dunia akan memelukmu. Tapi kau tak bisa kembali. Ariel menatap daftar nama teman-teman sekelasnya. Tangannya mulai bergerak sendiri, mencoret satu persatu. Nama-nama itu menghilang dari kertas, seperti dibakar dari dalam. Malam itu, di gedung F, ruang kelas 3A, seluruh mahasiswa jurusan antropologi yang hadir untuk simulasi sidang skripsi, menghilang tanpa jejak. Berita kampus esok harinya menyebutkan, kebakaran listrik. Tidak ada korban jiwa. Tapi Ariel tahu, semua itu telah ia tukar dengan satu hal. Gelarnya. Ia lulus cum laude, dengan nilai tertinggi angkatan. Namun saat namanya dipanggil di acara wisuda, tidak ada yang bertepuk tangan. Bahkan orang tuanya, tidak ada di kursi tamu. Karena mereka,
Tidak pernah ada lagi. Ariel berdiri di panggung. Jubah wisudanya terasa berat. Terlalu berat. Dan di barisan belakang auditorium, seseorang berdiri, tinggi, berjubah, tanpa wajah. Dr. G. Kematian sang murid. 2 minggu setelah wisuda, Ariel tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Uang terus mengalir entah dari mana. Pekerjaan? Tak perlu. Setiap kali ia butuh sesuatu, selalu saja ada jalan muncul di hadapannya. Investasi yang ajaib berhasil, relasi yang kebetulan menawarkan proyek besar, bahkan dosen senior memintanya mengajar sebagai dosen muda inspiratif. Hidup Ariel sempurna, luarannya. Tapi malam-malamnya, neraka. Setiap kali tidur, ia bermimpi berada di tengah ruang 401. Temaram, penuh bisikan, dikelilingi wajah-wajah tanpa nama, orang-orang yang telah ia korbankan. Dito, ibunya, teman-teman sekelasnya, bahkan dosen pembimbingnya. Mereka berdiri, diam, menatap Ariel dengan mata hitam kosong. Tak bersuara, tapi penuh dendam. Dan di tengah mereka, Dr. G. Suara berat itu tak pernah absen. Waktumu hampir habis, Ariel. Jiwa yang penuh darah harus diganti. Kau akan segera sempurna. Suatu malam, ketika Ariel terbangun, ia melihat cermin kamarnya. Tapi bukan dirinya yang ia lihat. Yang tampak adalah sosok tinggi, berjubah hitam, tanpa wajah. Ia menjerit. Tapi tak ada suara. Suaranya telah hilang sepenuhnya. Ia mencoba menulis, tapi tangannya lumpuh. Ia tak bisa makan, tak bisa berbicara, tak bisa tidur. Buku itu kembali muncul di meja kerjanya. Halaman terakhir kini terbuka. Dan di sana tertulis, "Kini kau adalah bagian dari kami. Jiwa untuk jiwa. Murid menjadi guru. Guru menjadi abadi." Tubuh Ariel mulai membusuk meski ia masih hidup. Kulitnya menghitam, matanya menghilang, dan jubah muncul menutupi tubuhnya secara perlahan, seperti tumbuh dari dagingnya sendiri. Sampai pada akhirnya, ia berdiri di depan ruang 401, tanpa sadar, di malam Jumat berikutnya. Pintu terbuka sendiri. 5 mahasiswa baru duduk di dalam, mengenakan pakaian hitam, diam dan gelisah. Ariel masuk, langkahnya tidak berjejak. Di hadapan mereka, ia membuka buku yang kini tak asing lagi. Dengan suara yang berat dan tak berasal dari tenggorokan manusia, ia berkata, "Selamat malam. Saya, Dr. A. Kalian telah dipilih. Tamat."